hari Kamis ya, tanggal 20 tahun 2023, saya atas nama pejabat Gubernur Papua Barat Daya bersama dengan Ketua Umum Sinode Gereja Baptis Anugerah Indonesia dan Ketua Panitia Kongres ke-6 Gereja Baptis Indonesia, Anugerah Indonesia, dengan memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan izin dari Bapak Ibu semua, dengan resmi kita menutup Kongres ke-6 Sinode atau Gereja Baptis Anugerah Indonesia. Dengan dipukulnya tifa, maka berakhirlah seluruh acara Kongres Gereja Baptis Anugerah Indonesia ke-6 yang berlangsung di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya akhirnya berhasil digelar. Kongres dengan agenda pembahasan program strategis dan pemilihan ketua sinode yang berlangsung selama 4 hari ini berhasil memilih pemimpin gereja dan pengurus sinode 5 tahun ke depan. Kongres ini ditutup penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musad di kantor pusat Gereja Baptis Anugerah Indonesia. Dalam arahannya, penjabat mengajak seluruh komponen Gereja Baptis Anugerah Indonesia agar mendukung program pembangunan pemerintah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Ibu yang saya hormati, keberadaan Gereja Baptis Anugerah ini telah ikut melengkapi, menyempurnakan berbagai gereja, sinode, dan tadi saya kagum karena dari penjelasan yang disampaikan baik oleh Pak Ketua Panitia maupun juga Pak Ketua Umum, bahwa gereja ini lahir pertama itu di Papua. Ya. Jadi Baptis Anugerah ini lahir pertama di Papua. Saya tanya Pak Elisa tadi, ini memang dari Papua atau dia lahir di Bali kah, atau di Riau sana ya, di Batam sana baru dia sampai ke sini? Beliau bilang tidak, ini dari sini baru sampai di sana. Itu yang hebat itu. Mohon maaf kalau yang lain-lain ya, itu kan biasa dari sana baru datang ke sini. Tapi kalau ini dari sini ke sana, itu artinya bahwa memang kita sudah mengikuti tanda-tanda alam, Pak Ketua Umum. Matahari itu kan bersinar dari sini, ya. Jadi kita juga harus menyinari yang sana. Jangan kita mau terus yang sana menyinari yang sini, ya, karena secara alamiah itu matahari itu pasti, kalau Indonesia ini pasti duluan di sini yang ada mataharinya, baru kemudian di sana. Jadi dari sini kita harus bisa menyinari di sana. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa, yang saya harap menjadi motivasi, ya, menjadi spirit bagi kita, bahwa ternyata kita juga bisa berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Ya, saya setuju tadi penyampaian dari Pak Ketua Umum, ya. Pak Pendeta tadi menyampaikan bahwa karena ini gereja ini juga ada di sini, kemudian gereja ini juga sebagian hampir semuanya ya, sebagian besar jemaatnya itu adalah orang asli Papua, maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak bersinergi ya, dengan Gereja Baptis Anugerah Indonesia. Ya. Pasti Pak Pendeta, ya, jangan ragukan ya, kalau saya tidak berkomitmen nanti kasih ingat. Tapi Pak Pendeta sangat luar biasa ya. Pak Ketua Umum yang lama menyampaikan ya, kami bukan model untuk datang kemudian dengan apa demo segala macam. Itu bukan pilihan Gereja Baptis Anugerah Indonesia. Jadi saya harus menyampaikan hormat ya, apresiasi, penghargaan, dan ini bisa menjadi contoh juga untuk yang lain ya. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Jadi pasti Pak Pendeta ya, kita pemerintah membuka diri, kita tetap nanti berkoordinasi ya, berkomunikasi ya, supaya ke depan hubungan antara Gereja Baptis Anugerah dan pemerintah juga
semakin mesra gitu ya, semakin rapat lagi. Kemarin kita bersyukur sudah ada peletakan batu pertama. Jadi baru 2 provinsi dari 4 provinsi yang sudah diletakkan batu pertamanya, yaitu Provinsi Papua Tengah di Nabire dan Provinsi Papua Barat Daya di Sorong. Ya, yang 2 belum tahu kapan begitu. Jadi ini juga karena kemurahan Tuhan, ya. Karena dari 4 ini sebenarnya Papua Barat Daya itu 1 bulan lebih belakang, ya. Yang 3 itu diresmikan itu pada tanggal 11 November, Papua Barat Daya itu diresmikan pada tanggal 9 Desember. Tapi kita bersyukur karena dari 4 ini ternyata kita yang kedua sudah diletakkan batu pertama untuk pembangunan sarana prasarana itu, ya. Kemudian saya juga ingin melaporkan kemarin juga Pak Wapres, ya, untuk anak-anak muda dan untuk mama-mama sudah meluncurkan program kita, yaitu program Papeda, ya. Papeda itu pengembangan perekonomian pemuda, ya. Jadi anak-anak muda yang punya minat atau yang sudah punya usaha yang butuh modal, ya, saya sudah bekerja sama dengan Bank Papua, ya, untuk memberikan dukungan modal, ya, pinjaman tanpa bunga, bunganya ditanggung sama pemerintah, ya. Jadi tidak ada bunga. Karena selama ini banyak kita ambil dari rentenir, pinjam uang di rentenir yang bunganya itu berlipat-lipat, ganda, ya. Jadi ini tanpa bunga ditanggung sama pemerintah yang menanggung bunganya. Kemudian kemarin juga kita sudah luncurkan, ya, Wapres sudah luncurkan program kita yang satu lagi namanya Paitua. Paitua itu perlindungan hari tua, ya. Jadi Bapak Ibu yang usianya di atas 65 tahun ke atas, itu tiap bulan pemerintah akan memberikan tunjangan hari tuanya, ya, 1 bulan 250.000, dan itu akan dimulai, ya, sudah dimulai nanti di bulan Juli. Jadi sudah dihitung di bulan Juli ini. Nanti kalau prosesnya selesai di Agustus, berarti Agustus nanti terima Juli dan Agustus. Tapi kalau prosesnya selesai di September, berarti nanti terima Juli, Agustus dan September. Ya, Paitua bukan hanya bapak-bapak saja, mohon maaf mama-mama, ya. Paitua ini juga untuk Maitua juga, ya. Jadi tidak hanya untuk bapak-bapak saja, tapi juga untuk mama-mama juga di situ. Dan mohon dukungan, mohon doa Pak Ketua dan Jemaat, ya, mudah-mudahan sejumlah program yang kita luncurkan ini bisa tepat sasaran dan bisa sedikit membantu masyarakat kita, ya. Selain pasti kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan, ya, untuk, ya, kita akan nanti menata kota ini juga supaya betul-betul jadi ibu kota provinsi. Kalau begini masih ibu kota-kota ini, ya, dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir, ya, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua, ya, bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas kita masing-masing, ya, tugas kita masing-masing, ada yang sebagai ya, sebagai pendeta, ada yang sebagai ASN, ya, ada juga mungkin mahasiswa, ada juga pelajar, ya, ada juga mungkin pengusaha dan yang lain-lain itu. Bapak Ibu sekalian, pasti, ya, kita yakini bahwa kita semua ini berkontribusi, ya. Kita semua ini memberikan sumbangan untuk kepentingan pembangunan, ya. Jadi tidak ada yang tidak penting, ya. Dalam posisi manapun semua penting. Ini yang harus kita teguhkan, ya. Jadi jangan sampai kita ini, jujur saja Bapak Ibu, salah satu kelemahan kita di Papua, satu Papua, tanah Papua ini, kita ini kurang percaya diri, Bapak Pendeta, ya. Kita ini kurang percaya diri, seakan-akan bahwa
orang yang di sebelah sana itu lebih hebat dari kita. Ya, akhirnya potensi diri kita itu tidak bisa kita optimalkan, tidak bisa kita maksimalkan. Ya. Dan akhirnya yang terjadi kita selalu kalah saing. Ya. Saya kira di semua agama sudah mengajarkan kita bahwa tidak mungkin Tuhan ciptakan kita dalam ketidakmampuan. Pasti Tuhan ciptakan kita itu dalam keadaan yang paling hebat. Kalau kita tidak hebat itu bukan salahnya Tuhan, itu salahnya kita masing-masing yang tidak mampu tadi mengoptimalkan apa yang sudah Tuhan berikan. Ya. Kalau tidak mampu itu belum lahir lagi Tuhan sudah kasih mati. Ya. Jadi kalau tidak mampu, lahir kemudian tidak mampu, itu dalam hitungan Tuhan itu pasti dia sudah cabut nyawanya, tidak dilahirkan lagi, atau lahir terus meninggal. Ya, karena dia tidak mampu. Karena ini ciptaan Tuhan ini. Semua manusia yang diciptakan Tuhan itu sama di mata Tuhan. Ya. Tidak ada dibedakan hanya karena warna kulit kah, ya, karena kita tinggal jauh kah. Kadang-kadang kita bilang, aduh kita jauh jadi jauh dari api jadi tidak panas-panas. Itu bukan alasan Bapak Ibu. Ya. Artinya saya harap ya mari kita semua yakin, punya kepercayaan diri ya, bahwa kita juga bisa hebat. Ya. Papua Barat Daya juga bisa hebat. Ya, Papua juga bisa hebat. Sementara itu, Ketua Panitia Kongres Gereja Baptis Anugerah Indonesia, Bapak Elisa Kambu menyampaikan apresiasi dan selamat kepada ketua terpilih. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah berhasil mengikuti kongres dan memberikan kepercayaan kepada ketua terpilih untuk memimpin Gereja Baptis Anugerah Indonesia 5 tahun ke depan. Akhirnya Elisa Kambu pun menyampaikan terima kasih kepada penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang telah dengan resmi menutup kegiatan kongres. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan. Tuhan bisa berkenan menyertai kita dalam seluruh tahapan persiapan Kongres ke-6 dan sampai pada puncak pelaksananya yang dimulai pembukanya tanggal 26 dan Tuhan berkenan hari ini kita akan akhiri. Bapak Gubernur, saya ingin melaporkan bahwa kongres ini adalah pelaksanaan kongres di Kota Sorong adalah amanat keputusan kongres ke-5 di Denpasar, Bali. Kongres ini dilaksanakan di Sorong dengan tema Ya Roh Kudus Baharulah. Yang berikut, kongres ini dihadiri oleh gereja anggota di lingkup pelayanan GBI di seluruh Indonesia. Terdiri dari 7 wilayah. Wilayah 7 itu wilayah Sorong Selatan. Wilayah 6 adalah wilayah Bali dan Batam, Riau, Provinsi Riau. Wilayah 5 adalah Manokwari, Nabire, Bintuni, dan Wandama dan sekitarnya. Wilayah 4 adalah Jayapura, Merauke, Serui. Wilayah 3 adalah Mimika, Fak-Fak, Kaimana. Jadi Bapak kita ada di sana juga Pak. Pak Gub. Tepuk tangan untuk Pak Gub dulu.
wilayah 2 itu Mebrat. Wilayah 1 Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Jumlah pesertanya kurang lebih 430 peserta. Acara ini kita pusatkan di 2 tempat. Yang pertama adalah Hotel Real Panorama, itu mulai dari pembukaan sampai dengan persidangan dan Pagub. Kami semua ini belum tidur karena kami alot sampai dengan proses pemilihan pengurus itu jam 3:30 baru pemungutan suara. Perhitungannya baru selesai jam 7. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan penutupan kita pusatkan di tempat ini. Tempat ini adalah kantor pusat GBI. Jadi gereja-gereja yang lain ini dong punya pusat itu ada di tempat lain. GBI ini besar, kantor pusatnya di sini tapi tidak dapat anggota MRP. Ini yang tidak tahu kesalahannya ada di mana. Jadi ini kantor pusat ada di sini. Dan Bapak Gub bisa lihat yang duduk ini 90% ini yang keritin semua. Tapi tidak dapat anggota MRP. Artinya ada apa begitu? Sedangkan selama ada di Manokwari 3 kali ini berturut-turut Gereja Baptis Anugerah Indonesia mendapatkan jatah. Hanya ada di Provinsi Papua Barat Daya tidak dapat. Ini nanti kita diskusikan sama-sama ke depan. Kongres ini berlangsung 4 hari. Dan hari ini kita ada di sini. Pak Gubernur berkenan hadir, ini kami luar biasa. Kita gembira, kita bahagia, karena memang kami yakin bahwa Gubernur hadir pada saat pembukaan, tapi bertepatan dengan kunjungan Wapres, jadi kita memang ada sedikit kecewa juga, ya banyak yang ini. Tapi hari ini diobati dengan kehadiran Bapak Gubernur. Jadi, ya itu Kongres ini ya sesuai dengan amanat undang-undang, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yaitu mengevaluasi pengurus yang lalu, terus menetapkan, membahas dan menetapkan program-program, struktur, dan puji Tuhan bisa dapat menyelesaikan dengan memilih pemimpin yang akan melanjutkan organisasi setelah Bapak Yarolo, karena sudah 2 kali, jadi kita beri kesempatan dia istirahat dan nanti dilanjutkan oleh pengurus yang baru. Bapak Gubernur, ya kita untuk mendukung pelaksanaan kongres ini kita butuhkan biaya, ya di rencana kita itu kurang lebih 3 miliar. Untuk kasih makan orang sekian banyak selama ini. Tapi kami, puji Tuhan, kami dari partisipasi pertama dari jemaat anggota, ini kurang lebih 365 juta. Dari gereja-gereja mereka sumbang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang berikut kaum profesional, Gereja Baptis Anugerah Indonesia, ya tepuk tangan untuk kita semua. 676 juta. Tepuk tangan sekali lagi loh untuk kaum profesional. Pemerintah Kabupaten Asmat 700 juta. Kota Sorong 100 juta. Mebrat konfirmasi 100 juta, tapi kita tunggu sampai hari ini belum masuk. Dan kita berharap Pak Gubernur akan bisa bantu kita, tapi angkanya nanti dia sebut sendiri. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur loh ya. Saya rasa itu laporannya begitu. Selanjutnya
izinkan saya sebagai ketua panitia. Saya yakin kongres ini bisa kita akhiri dengan baik. Itu karena kerja keras dari kita semua, partisipasi dari kita semua, dukungan dari pemerintah. Maka pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih dan penghargaan kita yang luar biasa, keluarga besar GBI, kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Di tengah-tengah kesibukan beliau telah meluangkan waktu bisa ada bersama-sama dengan kita. Ini luar biasa. Ini baru dari barat tiba dan bisa langsung hadir sini. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Gubernur, karena beliau berkenan hadir untuk memberikan arahan dan sambutan bagi kita semua. Selanjutnya, terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Kota Sorong yang berkenan membantu panitia dan menyediakan tempat ini Kota Sorong untuk kita selenggarakan Kongres ke-6 Gereja Baptis Anugerah Indonesia tahun 2023. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Sorong. Tadi minta maaf saya tidak sebut Sorong, Kabupaten Sorong tadi 100 juta. Terima kasih banyak untuk Badan Pengurus Pusat GBI dan semua keluarga besar GBI yang telah mempercayakan saya dan teman-temannya untuk menjadi panitia Kongres ke-6 tahun 2023. Terima kasih kepada semua jemaat yang luar biasa bisa memberikan dukungan penuh. Ini 346 ini luar biasa, juta. Jadi tepuk tangan untuk jemaat-jemaat dulu. Selanjutnya terima kasih untuk kaum profesional, keluarga besar GBI yang telah berpartisipasi. Jadi yang di luar GBI yang membantu kita ada 2. Itu Kepala Balai Jalan di Wamena, Pak Kambu, dan Bapak Murafer, mantan Wakil Bupati Mebrat, yang bisa berkontribusi di luar keluarga besar GBI untuk dapatkan angka 675 juta tadi. Terima kasih untuk Kapolres Kota Sorong yang telah memberi kepastian mendukung panitia dengan pengamanan sehingga kongres ini bisa dapat diselesaikan dengan baik walaupun dinamikanya seperti Pak Gub itu dia pasti tahu kalau namanya kongres atau apapun itu dinamikanya pasti. Tapi puji Tuhan semua bisa kita selesaikan dengan baik. Terima kasih untuk pimpinan manajemen Hotel Panorama yang telah menyediakan tempatnya untuk kita gunakan selama pelaksanaan kongres berlangsung. Terima kasih kami sampaikan untuk semua pihak, lebih khusus keluarga besar GBI yang datang dari berbagai pelosok Nusantara ini, hadir secara langsung maupun dari tempatnya untuk memberikan doa, dukungan sehingga kongres ini bisa dapat kita selesaikan dengan baik. Teman-teman yang terlibat langsung dalam seluruh proses tahapan kongres ini, terutama pimpinan sidang, saya ingin menyampaikan terima kasih. Terima kasih dan terima kasih Pak Ori dengan teman-teman, hormat. Ya. Kami tahu
dalam perjalanan kurang lebih 5 hari kita bersama-sama. Pasti di sana sini ada yang kurang, ada yang tidak pas dari sisi pelayanan panitia, tempat tinggal, transportasi, konsumsi. Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kami dan kita semua telah sepakat untuk bersama-sama bagaimana caranya untuk menyelesaikan kongres ini. Dan itu bisa kita dapat selesaikan bersama-sama. Dan sekali lagi panitia mohon maaf, mungkin dalam pelayanan, sekali lagi minta maaf. Minta maaf dan minta maaf. Selanjutnya, atas nama rekan-rekan panitia, kami juga ingin mengucapkan selamat kepada Pendeta Kelly Kambu dan rekan-rekannya yang telah terpilih untuk melaksanakan tugas mulia ini 5 tahun ke depan. Semua ini bisa seperti ini karena kita bersatu. Kita bersatu bisa. Mari kita tetap ada di rumah besar GBI ini. Kita tinggal di sini. Kita keluar, tapi tetap kita kembali di rumah ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.